Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan kita boleh dan terus menjalani hari-hari hidup ini. Walaupun saudara-saudara kita akui bahwa ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, yang menghantam dan mungkin menekan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, biarlah kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Dalam keadaan itu pun kita tetap berkarya, melayani, dan bahkan sebagai jemaat kita boleh beribadah di hari Minggu ini, sekalipun di rumah masing-masing, dan di sini mereka anggota-anggota jemaat yang nanti akan menjadi anggota sini jemaat juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini adalah sebuah mazmur, nyanyian orang Israel yang berisikan perenungan iman sekaligus pengakuan iman tentang siapa Tuhan Allah itu bagi mereka. Bagi Israel, Tuhan Allah adalah tempat perlindungan mereka ketika pergumulan dan hantaman kesesakan hidup menimpa mereka. Perenungan atau refleksi iman yang juga berisikan pengakuan iman mereka menggambarkan bagaimana pergumulan yang hebat itu seperti bumi yang terus berubah dan bergeser, gunung-gunung yang goncang di dalam laut, gunung-gunung bergoyang dan bergelora. Dan pada saat itu Allah terbukti dapat menjadi tempat perlindungan umatnya. Israel mengakui dan mereka menyadari bahwa apabila Allah berdiam di kota Allah, Sion ataupun Yerusalem itu, maka di sana ada kehidupan dan kota itu tidak akan goncang. Dikatakan pula saudara-saudara bahwa bila Allah bekerja, maka kuasanya itu dapat menghentikan peperangan dan menggantinya dengan perdamaian. Ini menunjukkan bagaimana Allah Israel itu sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan rasa aman dan memberikan perlindungan yang sesungguhnya bagi umatnya. Itu juga Allah kita. Orang-orang Israel merasakan bagaimana hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka ketika pergumulan hebat melanda mereka. Seperti yang digambarkan tadi, bumi bergoncang, bumi pun bergeser ataupun bergoyang. Gunung-gunung yang ada di dalam laut berbuih dan bergoyang, bergelora. Hebat sekali pergumulan itu. Tetapi Allah Israel menjadi kota benteng dan tempat perlindungan yang membuat mereka aman dan terlindungi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti Israel, kehidupan kita pun kerap tidak lepas dari berbagai pergumulan dan badai hidup yang menghantam kita. Apakah itu dalam kehidupan pribadi kita, dalam hidup keluarga, dalam hidup berjemaat, dalam hidup masyarakat. Pergumulan itu dalam berbagai bentuk yang kita hadapi dan kita alami.
yang dalam mana membuat kita sering menjadi lemah dan mungkin tidak berdaya berhadapan dengan kenyataan-kenyataan itu. Ketika mengalami pergumulan, tekanan, kesusahan, dan berbagai bentuk kepahitan hidup, manusiawi memang kita berupaya menghadapinya dengan segala kekuatan dan kemampuan kita. Namun saudara, ketika kekuatan dan kemampuan kita itu yang menjadi andalan kita, maka tanpa kita sadari bahwa di tengah upaya dan usaha kita itu, kita justru tiba pada sikap mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan hikmat manusia, dan mungkin mengandalkan kekuasaan kita. Kegagalan kita sering di sini bahwa kita tidak membiarkan dan mempersilahkan Allah tinggal atau berdiam di kota kita. Artinya dia berdiam di tengah keluarga kita yang bergumul, di tengah jemaat kita yang mungkin bergumul, di tengah komunitas masyarakat yang sementara bergumul, di tempat di mana kita berkarya yang sementara berhadapan dengan tantangan dan lain sebagainya. Kita kerap tidak mempersilahkan Allah berdiam di tempat di mana kita ada. Sepertinya Allah tidak mempunyai tempat di tengah pergumulan kita. Dia mungkin terseret jauh ke belakang, sebab yang kita kedepankan adalah kekuatan kita, hikmat manusia, dan kita bertumpu di situ. Bertumpu pada kekuatan-kekuatan dunia, analisa manusia, kepintaran manusia, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, betapa sering akal dan hikmat manusia lebih dahulu untuk mencerna kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami dan hadapi daripada iman yang mempercayakan hidup ini dalam kendali Tuhan. Dengan kata lain, betapa kita sering ketika berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan, persoalan, maka pertama-tama dan utama kita mencerna dan mencermati kenyataan itu dengan hikmat dan akal kita sendiri. Kita lupa untuk melihatnya dalam iman kita. Apa maksud Tuhan di tengah kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami itu? Dan bagaimana sikap orang beriman berhadapan dengan kenyataan-kenyataan itu? Ingatlah bahwa ketika kita hanya bertumpu pada kekuatan kita sebagai manusia, maka kita akan menjadi kecewa. Sebab kekuatan sebagai manusia kita terbatas. Hikmat kita tidak cukup untuk menjangkau kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami dan kita hadapi. Analisa dan strategi kita tidak cukup mumpuni untuk dapat membuat kita keluar dari berbagai bentuk kenyataan, pergumulan, dan persoalan kehidupan. Kalau kita hanya bertumpu pada hal-hal itu, kita akan kecewa. Ketika kita tidak bisa keluar dari pergumulan, ketika kita tidak bisa keluar dari persoalan, kita kecewa. Saudara, firman Tuhan sangat jelas. Bila Allah berdiam di kota, artinya berdiam di tengah kehidupan umatnya, maka kota itu tidak akan goncang. Artinya bila Allah yang hadir menggantikan kekuatan kita dan hikmat manusia, kita akan terlindungi dan tertolong di tengah kesusahan dan pergumulan. Alkitab berkata di ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Ungkapan ini lahir, saudara-saudara, karena ada pengalaman iman yang telah mendahului perjalanan hidup mereka. Bahwa sepanjang perjalanan hidup umatnya yang tidak pernah lepas dari berbagai bentuk pergumulan, mulai mereka keluar dari tanah Mesir, Allah telah membuktikan bahwa Dia adalah penolong dan penjaga umatnya. Sehingga tidak heran ketika mereka mengatakan bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, Allah itu sangat terbukti. Karena mereka sudah membuktikannya. Karena umat Tuhan sudah pernah mengalaminya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menghadapi pergumulan dan kesusahan dalam perjalanan hidup kita, saya dan saudara-saudara, firman Tuhan dalam Mazmur ini semakin mengingatkan kita betapa perlindungan yang sesungguhnya dan sempurna itu kita dapatkan hanya dari Allah, bukan dari kehebatan hikmat manusia, bukan dari kekuatan kita dan kekuatan dunia, bukan dari kepandaian kita dan kepandaian dunia. Kita tidak dapat mendapatkan perlindungan dari sini. Tetapi perlindungan yang sempurna kita hanya dapatkan dari Tuhan. Tidak ada yang sanggup menandingi perlindungan yang diberikan dari Tuhan. Tidak ada benteng dan kota yang kuat yang sanggup menahan hempasan badai dan ancaman selain Allah sendiri ketika Ia menjadi tempat perlindungan kita. Sekuat apapun kota dan benteng yang dibuat, kelak dia runtuh. Dia tidak sanggup menjamin keberlangsungan umat yang tinggal di dalam itu. Tetapi kalau Allah yang menjadi kota, benteng, tempat perlindungan, Dia itu kekal. Melindungi tidak sewaktu-waktu, melindungi tidak temporer, tetapi perlindungannya dari kekal sampai kekal. Itulah Allah. Contoh di tengah pandemi ini, siapa dengan hikmatnya dapat mengatasi bahkan menghentikan kekuatan penyebaran ini? Hikmat dan analisa manusia terbatas. Tidak ada yang dapat memprediksi pandemi ini kapan berakhir. Tidak ada. Bahkan katanya WHO mengatakan bahwa penyebaran virus ini sudah lagi lewat udara, tidak hanya droplet dan seterusnya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya adalah kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Kekuatan manusia terbatas. Kita mau lari dan berlindung di mana? Selain kepada Dia, Allah pemilik kehidupan. Ini menjadi penghiburan dan kekuatan kita. Sehingga kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami sampai hari ini kiranya menyadarkan kita untuk tetap ingat Tuhan dengan kekuatan dan kekuasaan-Nya. Sebab Dia mampu memberikan kita perlindungan. Hidup kita ada di tangan anugerah-Nya. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk merenung-renungkan hidup ini. Apa maksud Tuhan dalam hidup kita di waktu-waktu yang sementara kita jalani ini? Dalam perenungan-perenungan kita pun kita bertanya, masihkah kuasa Tuhan mendapat tempat dalam hidup kita di tengah badai dan pergumulan kita? Atau jangan-jangan di tengah pergumulan dan tantangan itu kita lupa ada Tuhan yang berkuasa atas kita. Sebab kadang-kadang
Ketika pergumulan dan persoalan itu menghantam kita, yang lebih cepat kita lakukan adalah bertumpu pada kekuatan kita, bertumpu pada hikmat kita. Akibatnya kadang-kadang ketika hikmat dan kekuatan kita tidak menjawab pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, kita semakin dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Akankah kita melewati pergumulan ini? Akankah kita terbebas dari tantangan dan persoalan ini? Ketakutan demi ketakutan dan kekhawatiran semakin dominan. Akhirnya menghambat hidup kita untuk mau berkarya, menjadi orang percaya yang tetap melayani, menjadi orang percaya yang tetap memuliakan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, ketakutan dan kekhawatiran bisa membawa kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Bisa saja. Mengapa? Karena ketakutan dan kekhawatiran sering membuat orang hanya akan berfokus pada dirinya sendiri. Dia meratapi segala keberadaannya. Dia berupaya untuk keluar dari pergumulannya. Dia akhirnya dia tidak dapat lagi melihat Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran yang semakin dominan dalam hidup kita pada akhirnya membuat kita tidak dapat menegadah kepada Dia. Oleh karena kita sering dan terus melihat kita pergumulan, melihat kenyataan ini, melihat ini dan itu, kita lupa ada Dia yang berkuasa dan melampaui ketakutan, kekhawatiran dan pergumulan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah berbagai kenyataan hidup yang kita hadapi sampai saat ini, bahkan untuk hari-hari yang akan kita mau jalani, firman Tuhan sangat jelas, gamblang dan tegas mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada tempat bagi kita untuk berlindung selain Allah yang menjadi kota, benteng dan tempat perlindungan kita. Di ayat 8 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 12 dia ulang lagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Artinya apa? Ini semakin menegaskan bahwa hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan kita, sebab Dia menyertai kita. Ini kekuatan kita, ini penghiburan kita sebagai orang percaya pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, jemaat dan masyarakat, dan sebagai gereja yang tengah menjalani hari-hari kehidupan ini dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Biarlah kita mempunyai keyakinan ini bahwa Allah kita menyertai kita. Dia menjadi kota, benteng dan tempat perlindungan kita. Ini juga yang dikatakan Kristus kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Kristus akan terus bersama dengan kita. Tuhan akan terus menolong kita. Jangan berubah. Bumi bisa bergeser, berubah. Gunung-gunung bisa bergoncang, bisa bergoyang, baik di dalam laut, tetapi Allah tetap menjadi kota, benteng, tempat perlindungan kita. Dia tidak berubah, Dia tidak bergeser. Kristus Yesus itulah yang akan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Demikian juga calon anggota sini jemaat. Mari tetap menjadi orang-orang percaya yang menjalani kehidupan ini
sebagai saksi-saksi iman bahwa Allah kita di dalam Kristus, Dialah yang menjadi Tuhan kita, Tuhan atas hidupmu, dalam keadaan susah ataupun senang, di tengah keadaan yang baik ataupun kurang baik, di tengah berbagai ancaman. Kiranya Kristus Yesus tetap menjadi Tuhan atas hidupmu, dan itu menjadi kesaksian kepada banyak orang. Amin.